Ridwan Kamil karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Lu kira Ridwan Kamil, kita, para janda ini, sebuah barang yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dibagi-bagi seenaknya. Hah? Lu bilang akan dinafkahi oleh Habibur Rahman, akan diurus lahir batin oleh Ali Lubis, lu bilang akan dinikahin oleh Rian dan segala macam. Serendah itukah seorang janda di mata lu, Ridwan Kamil? Lu udah memberikan stigma negatif, lu udah membranding stigma negatif kepada kaum janda, kepada para janda. Gue gak habis pikir ya, lu yang dibanggain sama Jokowi katanya pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri, mantan gubernur, tapi ternyata akhlak dan moral lu minus. Kesian banget ya, ibu yang melahirin lu ternyata punya seorang anak yang tidak bermoral. Seperti ini cara lu, bercandaan lu yang udah offside dan benar-benar norak senorak-noraknya. Teruntuk Kang Emil yang terhormat, Kang Emil, janda itu bukan jadi bahan candaan ya. Coba deh kalian pikir, emang sopan janda dijadiin bahan lelucon? Kami para janda tidak ingin menjadi janda, tapi keadaan yang memaksa kami menjadi janda. Emang sopan jadiin janda sebagai bahan candaan? Saya risih dengan cara Akang nih sama teman-temannya yang nyebut dan lucunin kami para janda. Dalam kampanye Anda nih, terkesan seperti ngebagi-bagiin janda. Janda yang ini harus diurus sama bang ini, janda yang ini harus dinikahin sama mas itu. Coba ya, kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Saya haturkan permohonan maaf lahir batin, tidak bermaksud dan mudah-mudahan bisa diterima. Saya memohon maaf ya. Kadang-kadang dalam perkampanyan situasi intensitas hingar-bingar ya, kalimat itu kadang-kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi yang dipilihnya mungkin kurang pas. Saya menghaturkan pohon maaf karena manusia memang gudangnya hilaf dan salah ya. Wow, merendahkan perempuan. Itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Dan kampanye untuk memuliakan perempuan tidak bisa dimulai dengan sekedar ya minta maaf itu. Yang diucapkan tadi oleh Kang Emil hari ini yang mengucapkan itu menunjukkan bahwa pengetahuan beliau tentang peradaban itu minus sekali itu. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kita mau pikirkan apa lagi kalau seandainya saya minta maaf salah. Iya, ini sangat elementer yang nggak boleh, bahkan slip lidah pun itu tidak boleh, apalagi ini selip di pikiran. Jadi ini udah apa istilahnya, dangkal sejak dari dengkul, itu intinya tuh. Kami lebih senang disebut single parent atau single mom daripada disebut janda, apalagi dijadiin bahan olok-olokan dan bahan candaan. Status janda itu tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang janda, apalagi membesarkan anak seorang diri. Walaupun kami janda, tapi kami punya harga diri dan kami terhormat, Kang. Ingat, Kang Emil juga punya anak perempuan. Di dunia ini tidak ada satu wanita pun yang ingin menjadi janda, Kang. Tapi takdir dan nasib menjadikan kami seorang janda dan tulang punggung di dalam keluarga. Kami janda, kami juga manusia. Kami juga punya hak untuk hidup bahagia dengan cara kami sendiri dan kehidupan kami sendiri. Kami janda tidak perlu dikasihanin. Kami masih punya kaki dan tangan untuk mencari nafkah buat biayain anak-anak kami. Dipikir dulu, Kang. Kalau mau ngomong begitu, Kang. Kata-kata Akang menyakiti hati kami para janda di dunia ini. Janda bukan bahan candaan ya. Saya nggak peduli mau nanti saya dihujat buzzer atau enggak. Coba deh kalian pada pikir, emang sopan jadiin janda sebagai bahan candaan? Saya risih
dengan cara Akang nih sama teman-temannya yang nyebut dan lucunin kami para janda. Bahkan dari kami tuh lebih seneng disebut single parent, bukan diolok-olok sebagai janda. Kalian harus tahu ya, status janda itu bukan pilihan yang mudah. Bahkan kalian tuh harus tahu juga, janda itu punya situasi yang gak mudah. Banyak banget nih teman-teman saya yang janda. Dalam kampanye Anda nih, terkesan seperti ngebagi-bagiin janda. Janda yang ini harus diurus sama bang ini, janda yang ini harus dinikahin sama mas itu. Ini tuh saya masih dalam kondisi marah. Bukan cuma Akang doang yang punya pandangan kayak gitu merendahkan semua janda. Tapi pasangan Anda juga kayak gitu. Kemarin, saya ingatkan lagi ya. Kemarin ia menghimbau agar janda dinikahi pemuda pengangguran. Lalu diklarifikasi atas nama bercanda. Rasa saya nggak perlu mengutarakan lagi ya. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan kenapa kalimat itu membuat saya kesal. Kalau misalnya di sini ada yang nonton, mungkin bisa bantu jelasin sama orang-orang yang nuduh saya buzzer. Kenapa saya bisa kesel banget sama hal ini? Terakhir, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Coba ya, kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Gimana nih respon warga Jakarta, khususnya untuk kaum perempuan dan para janda? Gimana secara langsung dan jelas Ridwan Kamil itu sudah merendahkan, sudah melecehkan kaum perempuan. Kalau gue secara pribadi nggak terima ya, sebagai single parent gue marah banget. Karena apa yang diucapkan oleh Ridwan Kamil jelas itu sebuah pelecehan kepada kaum perempuan, khususnya para janda. Ingat Bang Emil, bercanda itu ya wajar-wajar aja, tapi tetap ada norma-normanya. Ya, apakah bercandaan itu akan melecehkan, menghina, atau merendahkan seseorang? Lu pikir, makanya gue bilang berulang kali, otak itu kenapa taruhnya di kepala? Biar kita itu berpikir dulu baru bertindak. Jangan asal ngecaplak aja, jangan asal ngebacot aja Ridwan Kamil. Lu pikirin dulu nih kira-kira domino efek dari ucapan gua apa ya? Pikir-pikir pakai otak. Susah sih ya kalau otak isi Ridwan Kamil tuh dikit jadi seperti ini. Nah, belum selesai kasus calon wakil gubernur Usi Suswono yang kemarin-kemarin juga menghina janda, menghina Rasulullah. Sekarang lu kembali menghina kita para janda. Dan yang gua benar-benar gak habis pikirnya lagi nih ya, buat pendukungnya Ridwan Kamil Suswono, para janda dan para perempuan. Kalian, para perempuan, para janda yang masih mendukung Ridho buat gua, kalian tuh benar-benar gak punya harga diri ya. Kok bisa-bisanya kalian mendukung orang yang udah jelas-jelas merendahkan kita kaum perempuan, sementara para aktivis perempuan ini sedang berjuang mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya perempuan. Biar perempuan itu gak dengan mudah diinjek-injek oleh